Selamat berakhir pekan. Kembali lagi dengan Berita 5 dalam episode Jalan-Jalan Akhir Pekan. Saya Muhammad Sacuraka dan rekan Saya Muhammad Rizan Anugraha. serta rekan-rekan saya yang lain akan menemani Anda pada berita hari ini. Pemirsa, selain alam terbuka, wisata akhir pekan juga dapat dilakukan di dalam gedung tertutup. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Jakarta, kota yang tidak pernah berhenti beraktivitas, dengan segudang fasilitas wisata yang bisa dinikmati masyarakat. Untuk Anda yang menyukai seni dan sejarah, Museum Nasional Indonesia bisa menjadi salah satu referensi wisata akhir pekan Anda. Reporter 5 akan mengajak Anda berwisata dan berkeliling Museum Nasional Indonesia. Dengan berwisata di Museum Nasional, kita dapat menyegarkan pikiran dan menghabiskan waktu bersama keluarga sembari menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Pemirsa, saat ini saya berada di Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Museum ini juga dikenal sebagai Gedung Gajah karena memiliki patung gajah di bagian depan yang menjadi ikonnya. Museum ini merupakan salah satu museum tertua di Indonesia dan menyimpan lebih dari 100.000 koleksi bersejarah dari seluruh Nusantara. Mari kita jelajahi bersama dan melihat apa saja kekayaan budaya yang tersimpan di dalamnya. Sebelum masuk ke dalam museum, pengunjung perlu membeli tiket masuk pada loket tiket yang terletak di depan museum atau yang terletak di basement. Museum ini menerapkan tarif yang terjangkau bagi masyarakat umum, yaitu hanya sebesar Rp25.000. Museum ini terbuka untuk umum pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu pada pukul 8 pagi dan tutup pada hari Senin. Ruang-ruang koleksi di museum ini terbagi ke dalam beberapa gedung atau sayap yang menampilkan berbagai babak sejarah Indonesia dari zaman prasejarah hingga etnografi kekinian. Saat ini saya berada di ruang arkeologi, salah satu bagian paling menarik di Museum Nasional Indonesia. Di ruangan ini tersimpan berbagai arca peninggalan masa Hindu-Buddha seperti Ganesha, Nandiswara, Indra, dan Siwa Mahadewa. Setiap arca menggambarkan kepercayaan serta seni pahat yang berkembang di Nusantara berabad-abad lalu. Dan di belakang saya ini berdiri megah arca Bhairawa Buddha, salah satu koleksi terbesar dan paling terkenal di museum ini. Arca ini ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat, dan diperkirakan berasal dari abad ke-14 pada masa kerajaan Dharmasraya. Inilah arca Siwa Mahadewa, salah satu wujud utama dalam mitologi Hindu Siwaisme. Siwa dikenal sebagai dewa pemusnah sekaligus pelindung yang melambangkan perubahan dan regenerasi. Di sisi lain kita menemukan arca Nandi, yaitu lembu suci yang merupakan kendaraan Siwa sekaligus penjaga kediamannya. Arca Nandi yang ditampilkan di museum ini termasuk koleksi yang dipulangkan atau repatriasi ke Indonesia dari Belanda. Arca seperti ini menunjukkan pengaruh agama Hindu yang kuat di Nusantara pada masa lampau. Memasuki ruangan yang disebut The Soul Gallery karya Prasetyo Budi, suasana gelap dan tenang seolah membawa kita menelusuri perjalanan panjang sejarah manusia. Di salah satu sisi ruangan, terpampang layar digital interaktif yang menampilkan struktur kerangka manusia purba, yaitu Homo erectus, yang menjadi salah satu nenek moyang manusia modern. Tak hanya dalam bentuk digital, di sini juga ditampilkan patung Homo erectus serta replika kerangka aslinya, yang membuat kita bisa melihat lebih dekat seperti apa bentuk tubuh manusia purba yang hidup ratusan ribu tahun lalu. Selain itu, terdapat pula kerangka hewan-hewan purba seperti gading Stegodon trigonocephalus dan rekonstruksi kuda Nil purba yang memperlihatkan kekayaan fauna prasejarah Nusantara. Inovasi museum ini tak kalah menarik. Terdapat fitur interaktif Paras Nusantara. Hanya dengan membayar 10.000, pengunjung bisa memindai wajah mereka dan teknologi AI akan mencocokkan wajah tersebut dengan salah satu representasi wajah dari suku tertentu. Tujuan fitur ini adalah untuk mengajak pengunjung merasakan bagaimana identitas budaya Nusantara bisa terkoneksi melalui teknologi modern, sekaligus mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam namun bersatu.
Halo pemirsa, di sini dengan saya Zaskia Megapriani Putri. Di sini saya akan mewawancarai pengunjung yang telah menggunakan AI Paras Nusantara. Di sini saya bersama dengan Resna Amelia. Baik, kakaknya tadi sudah mencoba AI Paras Nusantara. Gimana nih kesannya setelah mencoba AI Paras Nusantara? Kesannya sih seru ya, jadi kita tahu kalau kita tuh mirip suku mana gitu kan. Menurutku unik juga sih dengan karakteristiknya bisa tahu kita tuh kemiripannya berapa persen gitu di berbagai suku Indonesia gitu. Baik, karena tadi udah nge-scan mukanya, apakah sudah sesuai dengan suku kakaknya dan sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Bukan sih, kebetulan saya ini asli Sunda ya. Tapi tadi Solo ternyata. Mungkin lebih mirip ke Solo ya. Sama. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Selanjutnya, kami menemukan area yang menampilkan berbagai penemuan tongkat para pahlawan, pending, golok, suntiang, dan keris yang menjadi simbol keberanian dan kehormatan bangsa. Setiap benda memiliki nilai sejarah dan filosofi yang mendalam, mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum keluar dari area ini, terdapat toko souvenir Museum Nasional, tempat pengunjung bisa membeli gantungan kunci, kain tenun, dan berbagai cenderamata lainnya. Pemirsa, saat ini saya berada di dalam Museum Nasional Indonesia, tepatnya di pameran bertajuk Jalinan Waktu Pewarnaan dan Tenunan Wastra Indonesia dan Jepang. Pameran ini berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga 7 Desember 2025 dan merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam bidang seni tekstil tradisional. Melalui pameran ini, pengunjung dapat melihat berbagai wastra atau kain tradisional dari kedua negara yang dibuat dengan teknik pewarnaan alami dan tenunan yang diwariskan secara turun-temurun. Pameran ini digelar oleh Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya bersama Museum Nasional Tokyo. Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat melihat 26 koleksi wastra Jepang dari Museum Nasional Tokyo yang sebagian besar berupa kimono. Seluruh koleksi pameran ini dikuratori oleh kurator utama sekaligus Kepala Bagian Penelitian Museum Nasional Tokyo, Dr. Oyama Yuzuruha, yang telah mendalami wastra lebih dari 10 tahun. Pameran ini memperlihatkan kemiripan teknik tenun yang berkembang di kedua negara, sekaligus menjadi ruang refleksi tentang kelestarian dan masa depan warisan budaya tekstil Asia Timur dan Asia Tenggara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukiana Kamila Putri. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu dari pengunjung di Museum Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak siapa? Nama saya Alfa, Kak. Nama saya Imron. Aku izin bertanya, spot utama apa yang menjadi tujuan utama kalian ke Museum Nasional? Tadi kita udah keliling-keliling sih ya, naik 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Yang paling menarik buat kita di lantai 3. Ada apa? Di lantai 3 itu ada artefak-artefak, senjata-senjata, dan diorama banyak sih. Oke. Yang paling menarik buat kita tuh spot-spot wayang aja, wayang sama senjata-senjata. Kalau dari kakak? Buat saya pribadi yang menarik itu ada di spot foto-foto yang hanya bisa dimasukin oleh mahasiswa-mahasiswa oleh kampus-kampus. Itu banyak spot-spot foto yang bagus dan estetik. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Di bagian lain museum, kami juga melihat pameran tentang rempah-rempah dan makanan pokok Nusantara seperti talas, gembili, sagu, jagung, dan makanan pokok lainnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Tak jauh dari sana, dipamerkan pula manuskrip-manuskrip agama kuno sebagai bukti bahwa Indonesia sejak dahulu telah menjadi tempat bertemunya ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan kebudayaan. Demikian liputan kami dari Museum Nasional Indonesia, tempat yang tidak hanya menyimpan sejarah tetapi juga menghadirkan inovasi dan kolaborasi budaya yang menarik. Melalui kunjungan ini kita dapat melihat betapa kayanya warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Museum Nasional bukan hanya tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga ruang belajar yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dari sini kita diingatkan untuk terus menjaga dan menghargai identitas bangsa melalui peninggalan yang ada. Dari Museum Nasional Indonesia, saya Jihan Aurariani Dan saya Melisa Gunawan melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya.
Demikian liputan kami mengenai Museum Nasional Indonesia, tempat di mana sejarah, budaya, dan teknologi berpadu menjadi satu. Dari arca-arca kuno hingga pameran digital modern, semuanya mengingatkan kita akan kekayaan warisan bangsa yang patut dijaga dan dikenali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, Saya Muhammad Sacoraka dan saya Muhammad Ridwan Nugraha, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.